Aduh, iki wis arep bodo korban. Aku ki jane pengen korban. Wong kok bingung ya, piye carane ya iki milih sapi sing bener. Ojo-ojo tuku larang-larang ponek kleru. Piye ya iki carane? Arep takon sapa aku ya? Sapi iki piye carane ya? Wah, mung marahi mumet iki. Ora eneng sing iso ditakoni. Nah, sik. Ana apa to, Kang? Wah, lagi mumet Kang. Oh, Pak sak kesusu ya aku. Oh, jose ngene, penting. Piye nang ngopo? Lungguh sik. Ya Allah. Lungguh sik. Sak kesusu tenan iki ngopo? Wes kene ayo. Wis ngendi iki? Wes kene ra apa-apa kene. Kene lungguh kene sik aku ki pengen cerita. Jane iki mumet tenan aku ki. Jane iki ning ngopo? Kok le kaya ketok le susah karo sajak bingung iki jane iki ning ngopo? Ngene lho Kang. Piye? Aku mau ki to. Buka HP. Piye? Jebule iki arep bodo korban. Terus ngopo? Lah aku rak mumet to Kang, aku kan kudu korban. Aku bingung. Piye? Lek arep milih sapi sing sah dienggo korban iki piye Kang carane Kang? Wong minyak korban. Mumet iki piye to? Lah ya kudu golek sapi sing sah to Kang. Tak kandhani ya. Sing penting kuwi nek gur milih hewan korban iki gampang. Tak kandhani. Sing pertama, sing penting duwite ana sik. Duwite Ngece kowe iki. nek duwite ra ana kok korban kok ya apa kok dipikir. Pengen korban rak yo eno to Kang. Ya. Sing pertama duwite ana sik. Oh. Sing kedua kuwi sehat. Kok to? Kewane kuwi sehat. Iya Kang. Sing kaping telu kuwi poel. Poel iki piye Kang? Poel iki Kang. Ya nek sing poel kuwi wis sah, anggere telu kuwi wis sah. Sehat. Duwite ana kuwi mau karo poel kuwi wis sah go korban. Terus le niteni poel piye Kang? Kang. Gampang. Kowe rak sar korban sapi to. Heeh Kang. Kuwi isuk ditiliki ning bakule, ditekoni iki poel apa udu. Nah, terus ditiliki, dibuka untune kuwi. Ketarene burine kuwi ana poel apa ora nggo untune kuwi. Wis nitikene meng ngono kuwi tok nek meng Kok sapi. lucu lho Kang. Dibuka cangkeme sapi. Kandhane kok ngeyel. Kuwi carane ngono kuwi. Wis nek ora percaya, sesuk terke ning kandang. Piye? Aku kok Tak weruhi iki sapi poel, iki sapi udu. Aku tak kandhane aku ngerti nek nggon poel karo ora poel ngerti nek nggon babakan sapi. Kang Mitra ngerti. Ngerti. Oh, ya wis Kang. Kapan slomu Kang aku diterke ning kandang sapi? Ya wis gampang so tak terke. Wis saiki isih mumet ora? Wis rada lega iki Kang. Wis tenang wis sono aku wis tenang wae. So tak terke wis. Matur nuwun ya Kang. Siap. Nah, alhamdulillah Mas Anto. Wis tekan kandange. Oh, bukan biasa sapi. Kandhane kok istimewa nek iki Mas Anto. Wis. Nah, ini contoh sapi yang buat kurban. Ini di kandang ada sekitar 50 ekor. Ini sekitar berat antara 400 sampai 800-an ada ini. Nah, ini contohnya sapi seperti ini. Kalau nanti ada yang membutuhkan, monggo dicek nih kesehatannya pripun. Masuk napa mboten. Dan di sini ngeten-ngeten nika. Assalamualaikum Mas Bowo. Waalaikumsalam Mas Mitra. Wis ora ketemu piye iki? Nggih niki Mas, kabeh kabari Mas Bowo. Alhamdulillah sehat. Sapine lemu-lemu ini ngeten Mas Bowo. Nggih. Kula niku ngeterke rencang kula. Oh, Niki iya, ade Mas. iki bingung pados sapi. Ada sapi. Nggo kurban Mas? Nggih. Lah Oh. niki Mas Bowo ini pedagang sapi andalan. Sapine Cilik jos-jos. ajaran iki Mas. Monggo nanti nek mau milih-milih langsung nang ngene juragane sapi aja. Lah kleresan to niki enten Pak Dokter kon milihke sapi sing sehat dienggo Wis, malah kurban Pak sing Dokter. kaya napa. Gini loh Dok, kemarin saya itu bingung mau pilih sapi yang syah untuk kurban, yang sehat itu bagaimana Dok. Kebetulan kemarin Mas Mitro ini lewat depan rumah, saya cegat. Wis bilang, wis ayo ke tempat temanku, punya sapi banyak, handal beliau, sudah jualan sapi lama. Alhamdulillah bisa kesini. Terus saya minta penjelasan dari dokter, bagaimana kriterianya nanti mohon dijelaskan gitu Dok. Ya udah,
kita lihat aja nanti sapinya. Ini ada banyak soalnya, ada 50 ekor. Nanti tinggal pilih mau berapa, semua juga nggak apa-apa. Nah, iki lho Mas Anto, contone sapi sing masuk di kurbane sing kaya ngene iki. Apik nek iki. Gagah kaya ngene kok. Mantep kok. Mantap ini Dok. Nah, ini Mas Anto tadi kan mau cari hewan untuk berkurban kan, sapi yang Iya, kurban. Nah, jadi gini, kalau mau untuk cari sapi yang layak untuk kurban, pertama dari segi kita ngomong peraturan dulu nih. Jadi sebenarnya dari pemerintah ada peraturan, Mas. Peraturan bahwasannya untuk sapi yang layak atau yang boleh untuk dipotong adalah sapi jantan. Karena ada undang-undangnya nomor 41 tahun 2014 tentang kesehatan hewan dan peternakan, bahwasannya sapi betina produktif itu tidak boleh untuk dipotong. Jadi disarankan untuk mencari yang sapi jantan. Terus yang kedua, tadi kita udah ngomong bagian peraturan undang-undang yang berlaku di Indonesia untuk mencari sapi yang layak potong, kan harus jantan. Yang kedua, kita lihat nih apakah sapinya ini kan udah jantan nih. Tuh ada kelihatan skrotumnya, telurnya di belakang. Nah, yang kedua, kita lihat di bagian depannya, ada nggak dia ciri-ciri berpenyakit. Jadi kita bisa melihat dari jarak jauh, bisa dilihat dari jarak dekat juga bisa kelihatan lebih bagus. Apakah dia nanti di bagian hidungnya ada keluar leleran atau tidak. Nanti kalau dia keluar leleran, berarti dia ada salah satu gejala penyakit. Nah, kalau misalnya seperti itu merupakan ciri yang hewan memiliki penyakit. Nah, yang kedua, lihat juga di matanya, apakah matanya ada luka atau tidak. Kalau dia matanya sehat, segar seperti ini, nah ini juga berarti adalah hewan yang sehat. Terus kita lihat juga dari postur dia berdiri. Ketika dia berdiri, apakah ada pincang atau tidak? Apakah ada kakinya yang diangkat? Salah satunya, kalau dia berdiri keempat kakinya tegak lurus, berarti dia adalah sapi yang sehat. Nah, selain itu, kita juga lihat di bagian pantatnya, apakah ada keluar leleran atau tidak. Kalau misalnya dia ada keluar leleran, itu berarti ada penyakit, salah satu penyakit di saluran pencernaannya. Hal seperti itu nanti bisa dilihat ketika nanti Mas Anto mencari sapi. Selain itu juga nanti dilihat di tanduknya, apakah tanduknya patah atau tidak. Meskipun itu sebenarnya tidak berpengaruh untuk sah atau tidaknya untuk pemotongan. Dan yang paling utama, kalau untuk memilih sapi kurban, nanti Mas Anto harus lihat apakah sapi ini sudah poel atau belum. Nah, kalau dia sudah poel, dia harus di atas umur 2 tahun yang dia layak untuk dipotong. Dan untuk besar dan untuk postur tubuh ya, artinya dia apakah gemuk atau tidak, itu juga harus diperhatikan. Sapi yang sangat kurus itu juga tidak diperbolehkan untuk dipotong. Jadi nanti Mas Anto bisa melihat di badannya. Kita ada penilaian untuk sapi, namanya body condition scoring. Body condition scoring itu punya skala 1 sampai 5. Nah, kalau seperti ini, body condition scoringnya bisa dinilai sebagai nilai 4. Kita melihatnya dari tulang rusuknya, apakah tulang rusuknya kelihatan atau tidak. Dia kalau semakin tidak kelihatan, berarti dia semakin tinggi nilainya, dan itu berarti semakin bagus postur tubuhnya. Dan yang layak atau yang sudah mencukupi adalah nilai 3. Jadi tulang rusuk yang kelihatan sekitar 3 rusuk atau 2 rusuk di badannya. Selain itu, kalau misalnya lebih daripada 3 rusuk, jadi 4 atau 5 rusuk yang kelihatan, berarti dia kondisi sapinya kurus. Nah, itu sangat tidak disarankan karena bisa jadi dia cacingan begitu. Gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah Dok, terima kasih sudah dijelaskan panjang lebar. Wis nggak bingung lagi saya kemarin, bingung sekarang wis lego bisa ketemu sama dokter, bisa dijelaskan panjang lebar. Terima kasih loh Dok. Ya, sama-sama. Saya menjelaskan dari sisi medisnya, apakah sapi tersebut sehat atau tidak, atau ciri-ciri fisiknya dia ketika sakit sehat atau tidak ketika akan dipilih. Namun untuk lebih jelasnya bagaimana hukumnya secara syariat nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Amin Nurbait hafizahullah ta'ala. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Baik, terima kasih Dr. Bima
yang telah menjelaskan beberapa kriteria hewan kurban menurut standar kesehatan. Berikutnya kita akan bahas tentang kriteria hewan kurban menurut standar syar'i. Seperti yang kita tahu bahwa hewan yang boleh untuk dijadikan sebagai hewan kurban adalah binatang ternak yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran dengan bahimatul an'am. Allah berfirman di surat Al-Hajj ayat 34, liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar mereka mengingat nama Allah, menyebut nama Allah terhadap rezeki yang Allah berikan kepada mereka berupa bahimatul an'am. Dan maknanya adalah menyembelih bahimatul an'am ketika berkurban. Dan ulama sepakat tentang hal ini. Lalu apa yang dimaksud dengan bahimatul an'am? Bahimatul an'am hanya ada 3 kemungkinan. Pertama onta, yang kedua sapi, yang ketiga kambing. Dan berikut seluruh turunannya. Kambing ada kambing domba, ada kambing kacang atau kambing Jawa. Kemudian sapi ya, bisa juga termasuk di dalamnya adalah kerbau karena dia masih satu jenis. Selanjutnya tentang masalah jenis kelamin. Yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dokter bahwa menurut aturan pemerintah tidak boleh menyembelih binatang betina yang masih produktif. Secara syar'i hewan kurban boleh jantan maupun betina. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis dari Ummu Kurzin radhiyallahu anha ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang masalah akikah, lil gulami syatani walil jariyati syatun la yadurrukum dzukranan au inatha. Untuk akikah anak laki-laki 2 ekor kambing dan anak perempuan 1 ekor kambing. Gak jadi masalah mau jantan maupun betina. Asy-Syirazi, salah satu ulama madhab Syafi'iyah, beliau mengatakan aturan ini berlaku dalam akikah, maka juga berlaku dalam udhiyah, berlaku juga dalam ibadah kurban. Sehingga tidak jadi masalah orang berkorban dengan menggunakan binatang betina. Namun jika di sana ada aturan pemerintah untuk binatang betina yang produktif tidak boleh disembelih, maka kita wajib mengikuti aturan ini. Dan itu kita tahu salah satu di antara manfaatnya adalah dalam rangka untuk menjaga kelestarian binatang ini agar tetap terus menghasilkan atau tetap ada di tengah masyarakat. Sehingga kita harus mengikuti aturan ini. Anda bisa pilih binatang jantan atau binatang betina yang tidak produktif untuk berkorban dan statusnya sah. Selanjutnya masalah usia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud dan yang lainnya. Beliau bersabda, "La tadhbahu illa musinnah." Janganlah kau sembelih binatang untuk kurban kecuali hewan musinnah, yaitu hewan yang sudah menginjak usia musinnah. Illa ayyasura alaikum fatadbahu jada'atan minad dha'ni. Kecuali kalau kalian kesulitan sehingga tidak mendapatkan hewan musinnah, maka boleh menyembelih hewan jada'ah tapi dari jenis domba. Sehingga dari sini kita bisa simpulkan bahwa mengenai syarat usia, hewan itu harus musinnah. Dan jika tidak ketemu musinnah, kesulitan untuk menemukan musinnah, mungkin karena dananya kurang atau karena ketersediaan binatangnya kurang, maka boleh menyembelih di bawah usia musinnah yang disebut dengan usia jada'ah, tapi khusus untuk domba. Sekarang kita akan bahas apa yang dimaksud dengan musinnah. Musinnah maknanya adalah athanyu min kulli syai'in minal ibili wal baqar wal ghanam fama fawqaha. Yang dimaksud dengan musinnah adalah binatang onta, sapi ataukah kambing yang dia sudah menginjak usia kedua. Dan athaniyatu minal baqar, menginjak usia kedua untuk sapi itu jika dia sudah punya usia 2 tahun. Jika dia sudah genap usia 2 tahun, masuk tahun ketiga.
Kalau untuk onta, jika dia sudah genap usia 5 tahun, masuk usia ke-6. Sedangkan untuk kambing, ulama berbeda pendapat, dan wallahu ta'ala alam, pendapat yang lebih kuat adalah jika sudah masuk usia 1 tahun. Dari sini kita bisa buat kesimpulan, hewan kambing usia minimalnya 1 tahun, sapi usia minimal 2 tahun, onta usia minimal 5 tahun. Nah, biasanya di usia musinnah itu hewan-hewan seperti ini sudah poel tanggal giginya, sudah poel. Sekarang yang jadi masalah, sudah genap usia 2 tahun untuk sapi atau usia 1 tahun untuk kambing, tapi giginya masih utuh, belum poel, belum tanggal. Bolehkah dipakai untuk kurban? Bolehkah dipakai untuk kurban? Jawabannya, pendapat yang lebih kuat diperbolehkan, karena yang menjadi acuan adalah waktu, bukan fisik gigi. Dan mungkin banyak binatang yang dia sampai usia 2 tahun, sapi itu belum poel. Kambing bahkan usia lebih dari 1 tahun, bahkan mendekati 2 tahun juga belum poel. Namun karena usianya sudah genap, dia sudah boleh dipakai untuk kurban. Sehingga batasan usia ini, salah satu di antara tujuan besarnya adalah agar orang tidak kurban dengan hewan yang terlalu murah karena dia masih cempe, dia masih anak-anak atau masih pedet. Maka Nabi SAW kasih batasan minimal untuk sapi 2 tahun, untuk kambing 1 tahun, poel dan tidak itu ciri fisik sebagai ciri tambahan. Andaikan belum poel, padahal usianya sudah genap 2 tahun, maka yang dipakai adalah usianya dan bukan poelnya. Berikutnya mengenai jaza'ah. Jaza'ah itu berarti adiknya musinnah. Dan Nabi SAW membolehkan untuk korban dengan jaza'ah, adiknya musinnah, tapi khusus untuk domba. Berapa usia jaza'ah? Usia jaza'ah, wallahu ta'ala alam, pendapat yang lebih mendekati adalah setelah genap 6 bulan, setengah tahun. Sehingga ketika orang menggunakan kambing, domba di usia 6 bulan, karena dia nggak bisa menemukan yang lebih bagus, maka statusnya korban yang sah, insyaallah ta'ala. Tayyib, bagian yang terakhir tentang aib dan cacat yang ada pada hewan korban. Ulama memberikan 3 rincian. Pertama, aib yang menyebabkan hewan itu terlarang untuk dipakai korban. Kalau dipakai korban jadinya tidak sah. Yang kedua, aib yang makruh untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Yang ketiga, aib yang statusnya tidak ngefek, nggak memberikan pengaruh. Untuk jenis yang pertama, yaitu aib yang bisa menyebabkan hewan kurban itu tidak sah atau hewan itu tidak boleh dikorbankan, ada 4. Al-maridatul bayyinu maraduha, al-arja'ul bayyin arjuha, wal hazilatu allati la tunqa, wal aura al bayyin auruha. Pertama adalah hewan yang buta sebelah, yang jelas butanya. Hewan yang sakit, yang jelas sakitnya. Hewan yang pincang, yang jelas pincangnya. Hewan yang sangat kurus, yang jelas kurusnya, sampai tidak punya, digambarkan allati la tunqa, sampai tidak punya daging. Dan ini berdasarkan hadis dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Nabi SAW pernah bersabda, hadisnya diriwayatkan oleh An-Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, dan statusnya sahih. Nabi SAW bersabda, arba'atun la yujziyanna fil adahi. Dan beliau lakukan ini dengan isyarat. Ada 4 cacat yang tidak sah untuk dipakai untuk kurban. Al-aura'ul bayyinu auruha. Pertama, yang buta sebelah matanya, yang jelas butanya. Wal maridatul bayyin maruduha. Kedua, yang sakit, yang jelas sakitnya. Yang ketiga, wal arja'ul bayyin dhil'uha. Pincang, yang jelas pincangnya. Wal kasiratul lati la tunqa. Dan yang sangat kurus sehingga nggak ada dagingnya. Maka aib-aib seperti ini menyebabkan hewannya tidak sah untuk dipakai kurban dengan sepakat ulama. Tadi kita sampaikan,
jelas butanya, jelas sakitnya, jelas pincangnya. Yang dimaksud jelas itu bagaimana? Jelas menurut manusia, bukan jelas menurut hewannya. Nanti bisa diuji ya. Misalnya begini, nah, dokter bisa memberitahu ini buta atau tidak. Dia dikasih respon cahaya, matanya disenter, atau matanya didekati benda tertentu, mau dicolok. Kalau dia bisa melihat, lalu dia merem, berarti dia tidak buta. Tapi kalau dia mau dicolok ternyata diam saja, oh berarti ini indikator matanya buta. Dan dokter sudah menjelaskan ini. Kemudian yang jelas sakitnya, berarti kalau sakitnya nggak jelas, sebenarnya dia demam atau sakit perutnya, tapi orang nggak tahu, boleh untuk dikorbankan. Termasuk juga sakit yang ringan masih boleh untuk dikorbankan. Kemudian yang ketiga yang jelas pincangnya, dan itu bisa kelihatan, misalnya salah satu kakinya diangkat dan nggak pernah diturunin, berarti ini jelas pincangnya. Dan kurus dengan standar tertentu, misalnya sampai skala 5, dan menurut dokter dinyatakan sangat kurus jika dia dinilai di skala 1 atau dinilai di penilaiannya di nomor 1 atau nomor 2, maka yang seperti ini tidak boleh dipakai untuk kurban. Baik, karena penilaian tentang fisik binatang, kegemukan binatang sampai skala 5, dia di angka 1, enggak boleh dipakai kurban karena terlalu kurus. Wallahu ta'ala alam. Kemudian berikutnya cacat yang statusnya makruh. Cacat yang makruh ada 2. Pertama adalah telinga, yang kedua tanduk. Telinga sobek, tanduk patah, masih sah dipakai untuk kurban, tapi statusnya makruh. Kenapa disebut makruh? Karena tidak ada larangan yang tegas dari dalil. Tapi para ulama sangat memperhatikan 2 hal ini, karena ini bagian dari hiasan kesempurnaan binatang, sehingga binatang terlihat lebih bagus ketika tanduknya utuh, ketika telinganya utuh. Maka karena dia bagian dari hiasan kesempurnaan binatang, dia dimasukkan oleh para ulama sebagai bagian dari golongan makruh. Yang ketiga, cacat yang tidak memberikan pengaruh sama sekali, dan ini hukumnya diperbolehkan untuk dipakai kurban, tidak haram dan tidak makruh. Seperti misalnya sapi yang sanglir ya, yang nggak punya skrontum ya. Sehingga misalnya skrontumnya nggak ada, dan Nabi SAW pernah berkorban dengan menggunakan kambing yang sudah dikebiri. Atau misalnya maktu'atul anfi, hidungnya kepapras, kepotong. Atau la asnana laha, giginya ompong. Atau maktu'atul danab, atau ekornya terputus. Yang seperti ini tidak termasuk binatang yang terlarang untuk dijadikan hewan kurban, sehingga diperbolehkan. Bagaimana kalau ada luka di kulitnya? Tidak masalah, selama tidak menyebabkan dia sakit. Karena dulu Nabi SAW memberikan tanda untuk onta yang mau disembelih untuk hadyu, itu dikasih tanda dengan dikasih garis di punggungnya. Jadi dikasih garis dengan pedang di punggungnya, sehingga mungkin sampai mengeluarkan darah. Setelah itu dilepas, sehingga kalau orang ketemu unta seperti itu, dia tahu ini unta hadyu, silahkan dikembalikan untuk disembelih pada waktu di tanggal 10 Dzulhijjah. Wallahu ta'ala alam. Semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.